Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review dashcam lagi. Tapi kali ini gue masang dashcamnya itu untuk di mobil operasional, bukan di mobil pribadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil operasional juga yang dikendarain sama karyawan, mungkin teman-teman perlu pasang juga untuk demi alasan keamanan ya. Karena seperti yang kita tahu kayaknya untuk zaman sekarang dashcam itu udah jadi aksesoris wajib ya. Bukan untuk gaya-gayaan atau gimana, tapi ini memang penting banget. Kenapa? Karena di perjalanan itu kadang ada aja gitu kejadian-kejadian unik atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan lainnya yang mungkin bisa merugikan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ada dashcam itu kita ada bukti kalau misalnya kita nggak salah. Contohnya mungkin kejadian-kejadian seperti ini ya, kayak di depan gua ini ada mobil yang nggak sabaran, itu Innova yang hitam, dan di depannya ada ibu-ibu naik motor mau belok sampai kehalangan karena dia nggak bisa kemana-mana lagi, sedangkan harusnya mobil Innova itu ngantri. Atau mungkin untuk teman-teman yang mobil operasionalnya itu mobil box kayak gua nih, terkadang di jalan itu suka banyak pungli. Nah ini juga penting banget menurut gua. Jadi bisa kita laporin ke yang berwenang kalau misalnya ada pungli-pungli yang kayak gini nih. Orang-orang yang nggak jelas yang tiba-tiba minta uang ke mobil box atau truk kayak gitu. Nah selain untuk pungli tadi, ini gue kasih lihat lagi contoh footage ya, dimana pelanggaran-pelanggaran seperti ini nih yang bikin membahayakan pengguna jalan lain. Ini jalan itu satu arah, tapi teman-teman lihat dari tadi itu banyak banget motor yang lawan arah. Dan mereka itu seolah-olah melakukannya itu udah kayak biasa banget, nggak punya rasa bersalah sama sekali. Jadi ya seenggaknya kalau misalnya terjadi sesuatu yang nggak sengaja nih, kejadiannya ketabrak atau gimana, dengan bukti rekaman dashcam ini, kita yang punya mobil itu nggak selalu di pihak yang disalahkan. Padahal yang banyak salah itu biasanya motor yang lawan arus kayak gitu. Nah ini dia dashcamnya yang mau gue kenalin, ini mereknya dari Link2. Ini bentuk dashcamnya ini seperti ini hanya untuk depan aja, dan ini harganya ini menurut gue cukup terjangkau ya karena cuma 600 ribuan. Ini serinya yang D100. Ini boxnya simple banget, cuman ada beberapa fitur penting, diantaranya itu WiFi, kemudian GPS, dan resolusinya udah bisa 2K. Yang istimewa di sini, dashcam ini punya garansi 18 bulan atau 1,5 tahun kalau teman-teman beli langsung ke Trapo Indonesia, karena ini memang distributor utama untuk merek Link2 di Indonesia. Nah ini gue sekalian juga beli memory cardnya yang 64 GB. Nah sekarang kita mau unboxing untuk lihat ada apa aja di dalam boxnya ini. Ini gue coba keluarin dulu semua isi boxnya, nanti gue bakal bahas satu-satu untuk detailnya. Yang paling pertama ini ada buku manual. Gue rekomendasiin teman-teman untuk baca dulu sebelum pasang dashcamnya supaya ngerti juga fungsi-fungsi dari layar maupun tombol yang ada di dashcam ini. Dan yang selanjutnya ini ada 2 stiker elektrostatik, ini untuk membantu memasangkan mountingnya ke kaca film mobil supaya nggak merusak. Kemudian ini ada kabel USB Type-C. Ini kabelnya sepertinya cukup panjang tapi gua sendiri belum ngukur, tapi kayaknya sekitar 3 meter sih ada ya. Dan ini kepala USB Type-C-nya itu udah angle 90 derajat ya, jadi nggak akan mengganggu pandangan waktu teman-teman pasang di mobil. Selanjutnya ini ada double tape cadangan untuk dipasang di mounting dashcam-nya. Selanjutnya ini alat untuk nyelipin kabel nih ke interior mobil. Nah ini ada cable organizer, jadi ini buat ngikat kabel supaya nggak berantakan di interior mobil. Dan ini micro SD-nya merek Link2 juga. Dan ini dashcam-nya pastinya, kita mau lihat bentuknya seperti ini. Ini teman-teman bisa buka dulu pelindung lensa dashcam-nya sebelum digunakan ya. Nah ini dashcam-nya,
Untuk Link to D100 ini lensa kameranya cuma ada satu karena ini untuk di depan doang. Ini resolusinya udah 2K. Di sebelahnya tuh ada mikrofon. Nah, ini untuk lensanya bisa diputar-putar, jadi setelah ditempelkan di kaca, teman-teman bisa atur lagi angle atau posisinya supaya sesuai dengan yang teman-teman mau. Dan untuk tombol ini cuman ada di sebelah kanan ini aja ya, yang ada tulisannya Wi-Fi. Tapi ini banyak banget fungsinya, teman-teman bisa baca di manual book ya untuk lengkapnya. Kemudian di sini ada layar LCD kecil yang menampilkan informasi-informasi penting. Di sebelah kiri ini ada port USB Type-C dan juga slot micro SD. Nah, ini untuk mountingnya ini bisa dicabut pasang ya. Jadi kalau kayak gua kan mobil operasional cuma dipakai siang-siang. Nah, setelah masuk ke depan mobil di carport, ini biasanya dashcamnya gua lepas ya. Jadi nggak gua pasang terus di mobil. Dan dengan sistem cabut pasang ini kita jadi lebih mudah ya, karena mountingnya itu nggak usah dicopot, cuman dashcamnya aja yang kita ambil. Nah, ini bakal gue coba nyalain, ini gue tes pakai power bank dulu ya, karena ini lagi nggak posisi di mobil. Dan layar kecil itu menunjukkan informasi tentang GPS, sound recording, status Wi-Fi, dan status SD card. Yang di bawahnya itu ada jam digital. Nah, karena di paket penjualannya ini nggak ada adapternya ya, jadi cuma dikasih kabel USB Type-C doang. Jadi teman-teman bisa langsung konekin ke port USB yang ada di mobil, atau teman-teman beli adapter untuk ke lighter di mobil. Nah, ini untuk tombol Wi-Fi tadi, ini fungsi-fungsinya dijelaskan dengan lengkap di buku manual. Dan dashcam ini juga udah dilengkapi dengan fitur voice command. Nah, untuk voice command dan fungsi-fungsinya ini teman-teman bisa baca juga di buku manualnya ya. Ini mau gue cobain masukin micro SD-nya ke dashcam. Untuk dashcam Link to D100 ini bisa support sampai 256 GB ya. Dan setelah gua hitung-hitung, ini yang 64 GB itu bisa ngerekam sampai 10 jam. Oh, ini karena di mobil box gua itu nggak ada port USB, jadi gua itu kalau misalnya mau pakai dashcam ini memang sistemnya cabut pasang dan gua pakai power bank aja. Nah, ini kalau di layarnya itu ada tanda titik merah kedip-kedip, itu berarti lagi posisi recording ya. Ini gue mau coba untuk format micro SD-nya, ini caranya tinggal ditahan lama aja. Nah, ini dashcam begitu terhubung ke power, ini langsung otomatis merekam ya. Nah, untuk tombol reset ini ada di sebelah sini ya, teman-teman bisa tusuk pakai SIM ejector atau pakai tusuk gigi. Nah, untuk lihat hasil rekamannya, teman-teman bisa langsung download aplikasi Link2 yang ada di iOS maupun di Android. Ini gue kasih contoh untuk yang di iOS ya, tapi interface-nya bener-bener sama sih untuk yang di Android juga. Nah, untuk connect ke dashcam-nya, ini teman-teman perlu aktifin Wi-Fi dan Bluetooth ya untuk koneksinya. Nah, ini untuk password Wi-Fi defaultnya itu 1-8 ya.
Setelah connect, kita bisa langsung jadiin HP sebagai kayak viewfinder untuk dashcam-nya ya. Kita bisa langsung lihat posisinya waktu ngerekam kayak gimana. Nah ini kalau nyala kuning itu di layar kecil itu tandanya lagi ngerekam emergency recording. Emergency recording ini bakal ngerekam otomatis kalau ada goncangan keras yang dideteksi oleh si dashcam-nya. Nah ini untuk menu settingan di aplikasi Link To-nya ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat satu-satu untuk menu-menunya. Dan ini posisi dashcam-nya ketika terpasang. Ini gue nggak pakai kabel dari Link To-nya ya, karena memang gue pakainya sistemnya cabut pasang. Jadi gue hanya pakai power bank aja. Ini sampel footage yang gue rekam di sore hari ya, ini jam 6 sore. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya ini cukup oke ya untuk kondisi malam hari. Ini sebenarnya bisa kebantu sama lampu mobil juga sih kalau misalnya kurang terang. Oh ya, untuk cahaya lampu itu agak ngebias. Ini bukan karena dashcam-nya ya, tapi karena kaca mobilnya ini agak kurang jernih. Dan ini sampel footage di siang hari. Sebetulnya teman-teman udah lihat di awal tadi untuk sampel yang siang hari ya. Menurut gue ini cukup jernih. Ini gue rekam di resolusi paling tingginya, yaitu di 2K. Dengan FPS-nya itu 30 FPS. Oh ya, dashcam ini udah dilengkapi dengan kapasitor ya. Jadi dia di dalam itu udah nggak ada baterai lagi. Jadi ini lebih aman dan lebih cocok untuk di Indonesia yang iklimnya ini cukup panas. Apalagi dashcam itu kan pasti ditaruhnya di kaca depan ya. Nah, otomatis kalau misalnya siang itu kena cahaya matahari yang panas, ditambah dashcam itu merekam terus-menerus, jadi panas juga. Kalau misalnya dashcam yang kita beli itu masih pakai baterai, itu ada kemungkinan dalam beberapa bulan baterainya cepat kembung dan rusak. Tapi kalau kapasitor ini aman. Nah ini untuk cara download hasil rekamannya lewat aplikasi di handphone ya. Setelah connect kita stop recording dulu, kemudian kita pilih yang dashcam album, dan nanti bakal langsung baca ke SD card-nya. Itu yang event itu tadi, itu rekaman yang emergency. Nah bedanya emergency recording ini, atau yang di folder event tadi, ini tuh nggak akan kehapus atau ketimpa sama rekaman yang baru. Beda dengan yang normal recording. Karena sistemnya loop recording, jadi ini file atau rekaman yang lama itu otomatis bakal ketimpa sama yang baru. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk ngehapus-hapusin video yang lama, karena ini bakal otomatis ketimpa sama yang baru. Kalau nggak pastinya repot ya, kalau kita harus hapus-hapusin dulu dan nanti memory card-nya penuh. Nah ini gue pilih untuk recordingnya ini per 1 menit ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini per satu klipnya itu durasinya 1 menit. Ini bisa teman-teman atur di settings mau 2 menit atau 3 menit. Tapi gue biasa aturnya ke 1 menit. Nah di aplikasi ini teman-teman bisa view untuk rekamannya itu bisa ditonton. Dan kalau misalnya teman-teman memang butuh rekamannya untuk di copy ke handphone, teman-teman tinggal klik aja yang di kiri bawah itu ada icon untuk download. Dan teman-teman tinggal tunggu aja sampai videonya terdownload sempurna ke handphone.
Nah ini kalau misalnya teman-teman mau pindahin ke komputer, teman-teman tinggal cabut aja SD card-nya, kemudian teman-teman pakai card reader dan konekin ke komputer. Nah di microSD-nya juga ada 3 folder. Yang pertama yang event, ini event isinya rekaman emergency tadi. Nah ini untuk folder yang normal, ini isinya rekaman yang normal. Dan ini memory card 64 GB udah full. Ini dapat total 581 file rekaman video yang durasi satu filenya itu 1 menit. Nah ini ya, untuk satu filenya itu ada di kisaran 110 MB. Ini tergantung dari hasil rekamannya juga ya, tapi rata-rata segitu. Jadi untuk 64 GB itu bisa ngerekam sampai kurang lebih 600 menit atau 10 jam. Kemudian ini juga adalah folder foto, isinya file foto yang diambil. Mungkin ini juga harus di-trigger dengan goncangan dulu ya. Jadi kayak emergency recording tadi, cuman ini bentuknya file foto. Oke, jadi kesimpulannya menurut gua dengan harga 600 ribuan, ini terkadang suka ada flash sale loh. Jadi harga normal itu 699, tapi waktu pas kemarin itu sempat gua lihat flash sale jadi 599. Teman-teman tinggal pantengin aja. Untuk link toko officialnya gue bakal taruh di kolom deskripsi. Nah dengan hasilnya menurut gue sih ini cukup bagus ya untuk siang hari. Untuk malam hari itu kebantu lampu juga cukup bagus. Nah semoga informasi yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi nyari dashcam dan bisa cocok dengan rekomendasi gue ini. Oh ya, Lingtu juga punya seri-seri dashcam lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari yang bisa rekam depan belakang itu ada juga ya. Tapi ini karena gue pasangnya di mobil box, jadi gue nggak bisa pasang untuk bagian belakang. Oke, semoga informasinya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.